warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini, kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Anak-anak, langsung saja ya, Ibu akan jelaskan kompetensi dasar yang kita akan pelajari. Yang pertama itu ada memahami administrasi dan keterampilannya mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Tujuan kita untuk mempelajari ini, tujuannya yaitu agar kalian dapat menerapkan administrasi atau memahami administrasi itu sendiri walaupun pembelajaran melewati tatap muka virtual seperti ini ya. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu akan tanya dulu, kalian pasti sudah pernah mendengar kata administrasi. Jadi sebelum ini Ibu akan bahas dulu penjelasannya ya. Kata administrasi sering kali dihubungkan dengan kegiatan manajemen dan ditentukan di sebuah unit kerja, misalnya di instansi pemerintah atau perusahaan. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate. Kata administ bermakna yaitu insentif, sedangkan administrate bermakna pengabdian atau pelayanan seperti service. Nah, anak-anak, kata administrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan yang serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pemerintahan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana administrasi dengan arti sempit dan luas, yaitu ada administrasi arti sempit dimaknai sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan dan memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan, baik dalam satu hubungan maupun antara satu sama lainnya. Untuk administrasi arti luas dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam organisasi atau struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik anak-anak, Ibu akan jelaskan apa saja yang ada di dalam unsur-unsur administrasi, yaitu yang pertama ada pengorganisasian. Apa itu anak-anak? Pengorganisasian adalah rangkaian pembuatan penyusunan suatu rangka keorganisasian yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada manajemen, adalah rangkaian perbuatan penggerakan karyawan-karyawan yang menyerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Dan yang ketiga ini ada tata hubungan, adalah rangkaian perbuatan penyampaian warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Yang keempat ada kepegawaian, adalah rangkaian pembuatan aturan atau mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasamanya. Ya, yang kelima ada keuangan, adalah rangkaian perbuatan pengelolaan segi-segi pembelajaran dalam usaha kerjasama. Dan yang keenam ini ada pembekalan, adalah rangkaian perbuatan menggandakan. Yang keenam ada pembekalan, adalah rangkaian pembuatan mengatur pemakaian pendaftaran, memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dan dalam usaha kerjasamanya. Yang ketujuh ini ada tata usaha, adalah rangkaian perbuatan penghimpunan, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang terakhir ini ada yang ke-8, yaitu perwakilan, merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha yang sama yang sedang dilakukan. Ada karakteristik administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Maksudnya di sini adalah kita memerlukan peran pihak
atau orang lain untuk menjalankan administrasi terkaitnya persuratan tersebut. Yang kedua, adanya kerjasama. Kerjasama di sini adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur atau lebih dari satu orang yang menimbulkan akibat tidak adanya terjadi yang dilakukan seorang diri. Yang ketiga, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan, contohnya pencatatan pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan sudah tertentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut. Yang keempat, adanya pembagian tugas. Maksud di sini pembagian peran yang berbeda akan bersinergi satu dengan yang lainnya. Yang kelima, adanya bimbingan, itu maksudnya kepemimpinan dan kepengawasan. Contohnya seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik sehingga bawahannya mempunyai hormat kepada atasannya. Yang keenam ini adanya tujuan. Tujuan adalah cita-cita atau impian yang hendak diraih oleh seseorang atau suatu organisasi. Ya anak-anak, demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang administrasi umum itu apa dan administrasi itu apa. Dan untuk jenis-jenis administrasi dan fungsi administrasi tersebut akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya untuk hari ini itu yang pertama, ada administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasamanya untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua ini unsur-unsur administrasi tadi ada 8 ya yang sudah kita sebutkan. Yang ketiga ada karakteristik administrasi yaitu ada 6 tadi. Dan untuk modul dapat diunduh di kelas Maya. Selanjutnya nanti ada tugas yang akan Ibu sampaikan di ruang kelas Maya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata hal yang masih kurang dipahami, dapat dimaklumi melalui akses dunia maya ya, nanti ditanyakan. Sebelum kita akhiri, di sini akan Ibu ingatkan jangan lupa protokol kesehatan COVID-19. Selalu mencuci tangan, memakai hand sanitizer, pakai masker, dan jaga jarak oleh orang-orang tertentu. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sore, selamat siang, atau selamat malam. Mari Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.